Jadi kami memilih tema, pertama pemilihan tema, ya, temanya hipoglikemi dan hipotermi. Kenapa itu? Bagaimana kontribusi IDAI untuk negara Indonesia, Prof, untuk pemerintah? Kita tahu adalah anak-anak adalah pemilik masa depan bangsa, Siap. ya. Oleh karena itu kami sebagai dokter anak, ya, sejak dibentuknya itu memang mempunyai tekad, ya, untuk mensejahterakan. Sejahtera di sini banyak maknanya, ya, baik dalam kesehatan, baik dalam mengatasi penyakit-penyakit, ya, yang ujungnya nanti untuk menjamin kualitas anak tersebut di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di acara podcast Rumah Sakit Siti Madiang. Nah, pada kesempatan kali ini kita berada di momen istimewa, yaitu memperingati hari ulang tahun Ikatan Dokter Anak Indonesia yang ke-71. Bersama saya, Dr. Dini Rosyada yang akan menjadi host pada kesempatan kita pada kali ini. Nah, untuk tema IDAI pada tahun ini yaitu Satu Hati, Satu IDAI, Solid Bersama untuk Anak Indonesia. Hari ini kita sudah bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, Profesor Dr. Andi Dwi Bahagia Febriani, spesialis anak konsultan. Beliau merupakan dokter spesialis anak di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo dan Rumah Sakit Unhas, sekaligus merupakan guru besar neonatologi di Fakultas Kedokteran Unhas, dan beliau merupakan salah satu pengurus IDAI cabang Sulawesi Selatan. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Sehat, Prof, hari ini, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi subuh baru nyampe Palopo. Tapi Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah. Maaf, Prof, sudah meluangkan waktunya, Prof. Ini, Prof, sudah di Iya. tengah kesibukannya. Alhamdulillah bisa ke Palopo. Alhamdulillah. Baik, Prof. Pada kesempatan kali ini, Prof, kita akan membahas seputar tema Satu Hati, Satu IDAI, solid bersama untuk anak Indonesia. Ya. Bagaimana, Prof? Mungkin ada tanggapannya, Prof, mengenai tema IDAI pada tahun ini. Betul, ya. Jadi tema IDAI tahun ini Satu Hati, Satu IDAI, solid bersama untuk anak Indonesia. Sebenarnya sejak IDAI dibentuk, kita memang mengharapkan semua dokter anak itu selalu solid, ya, selalu bersatu apapun yang terjadi di negeri kita ini untuk kesejahteraan anak Indonesia, ya. Ya, di tengah beraneka ragam suasana, kondisi yang kadang-kadang memang mungkin kurang mensupport, tetapi kita sebagai dokter anak harus tetap bersatu dan solid. Siap, Prof. Untuk merayakan HUT IDAI ke-71 tahun, kita melaksanakan workshop di Rumah Sakit Siti Madiang seputar hipotermi dan hipoglikemi pada neonatus. Bagaimana, Prof, mekanisme IDAI melaksanakan workshop di Rumah Sakit Siti Madiang pada hari ini, Prof? Oke, baik. Jadi pertama saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Rumah Sakit Madiang yang telah memfasilitasi workshop yang sudah kami rencanakan jauh-jauh hari, ya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman sejawat yang di Palopo yang telah bersedia menjadi tuan rumah hari ulang tahun IDAI ke-71 tahun hari ini, ya. Jadi kami memilih tema, pertama pemilihan tema, ya, temanya hipoglikemi dan hipotermi. Kenapa itu? Dan ini fokus kepada neonatus atau bayi baru lahir, ya. Ini tentu masih ingat, ya. Iya, Prof. Hipoglikemi dan hipotermi merupakan faktor yang sangat umum terjadi pada bayi baru lahir, ya, terutama pada bayi-bayi yang mempunyai faktor risiko, misalnya BBLR, ya, atau bayi-bayi prematur. Nah, padahal hipoglikemi dan hipotermia itu sebenarnya tidak sulit untuk dicegah dan ditata laksana. Oleh karena itu kami mengambil keputusan bahwa topik inilah yang akan kita ingatkan kembali kepada teman-teman sejawat di sini dan teman-teman perawat maupun bidan di sini. Ya. Nah, jadi kami menyiapkan 4
pemateri sekaligus menjadi fasilitator dalam workshop ya. Ada 4, Dr. Emma Alasiri, Dr. Adhariana, Dr. Besek Sarmila, dan Dr. eh, Mahirina ya. Untuk menjadi narasumber. Iya. Mereka adalah konsultan-konsultan neonatologi ya. Nah, setelah itu workshop ini ada 2 sesi ya. Sesi pertama adalah teori yang tentu semua sudah pernah mendapatkan teori tersebut, tapi diingatkan kembali. Kemudian di sesi kasus, tata laksana kasus ya, kita menyiapkan kasus-kasus yang bisa dibahas untuk sebagai contoh untuk penata laksanaan. Oke, Seperti itu. Nah, workshop hari ini kebetulan untuk para tenaga kesehatan, Prof, Ya. bidan dan perawat. Mungkin untuk masyarakat yang awam, Prof, apa sih hipotermi dan hipoglikemi itu, Prof? Oke, baik. Terima kasih. Jadi hipoglikemi itu adalah kondisi di mana seseorang ya, dalam hal ini bayi ya, bayi baru lahir itu mengalami penurunan kadar gula dalam darahnya ya, penurunan di bawah normal tentu saja. Nah, memang kenapa kalau turun? Ya, gula dibutuhkan ya untuk berbagai metabolisme tubuh, terutama untuk otak ya. Jadi sangat penting. Jadi kalau dalam kondisi yang kurang, apalagi kurang sekali atau sangat kurang, itu tentu akan berbahaya bagi pertumbuhan otak. Apalagi pada bayi baru lahir yang memang masih mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan otak serta masa adaptasi ya setelah lahir. Nah, untuk itu ada upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah hipoglikemi. Apa itu? Misalnya ibu-ibu yang mau melahirkan ya, sudah deket-deket waktu melahirkan, coba bicara sama ibu bidannya atau perawatnya bahwa saya ingin melakukan inisiasi menyusui dini. Nah, inisiasi menyusui dini itu adalah kita memberikan kesempatan kepada bayi untuk menyusu sedini mungkin, segera setelah lahir. Nah, itu adalah salah satu hal untuk mencegah hipoglikemia. Setelah itu, ya tentu menyusui bayi, ya paling kurang setiap 3 jam, ya, atau ketika bayi minta, terlihat bayi ingin menyusu, ya. Nah, hal-hal lain adalah saya kira itu ya tentu ibu-ibu harus menjaga kesehatannya, nutrisinya supaya mempunyai produksi ASI yang bagus dan jumlahnya cukup untuk bayi ya. Nah, kemudian untuk hipotermi. Hipotermi itu adalah kondisi di mana bayi-bayi ini kehilangan panas tubuh. Jadi bahasa awamnya dingin ya. Suhunya itu kurang dari normal. Ya mungkin tidak banyak ibu-ibu yang di rumah yang punya termometer di rumah ya. Jadi enggak tahu kalau tenaga kesehatan itu kita sebut hipotermi kalau suhu bayinya di bawah 36,5 derajat Celcius ya. Nah, atau secara awam kalau kita raba badan bayi itu kok dingin ya. Nah, tapi kalau sudah seperti itu kan segera bawa ke rumah sakit. Tetapi untuk mencegah hipotermi ada juga upaya yang bisa dilakukan di rumah ya, misalnya ya jangan menempatkan bayi di dekat jendela yang terbuka kemudian sementara ada angin kencang ya, itu akan bisa menyebabkan bayinya hipotermi. Kemudian suhu ruangan dijaga jangan terlalu dingin, apalagi kalau misalnya ada AC di rumah, suhu yang normal ya fisiologis untuk bayi itu sekitar 24 sampai 26 derajat Celcius ya kalau mau mengatur suhu AC. Dan jangan menempatkan bayi di bawah kipasnya AC yang kena langsung ke bayi. Begitu juga dengan kipas angin, jangan langsung kena ke bayinya. Kalau misalnya kondisi ruangannya panas, butuh kipas anginnya bisa dihadapkan ke tembok aja biar ininya memantul. Ya, seperti itu. Kemudian kalau misalnya bayinya pipis ya, popoknya harus segera diganti. Tidak boleh basah bayinya. Kalau basah harus cepat dikeringkan. Kemudian jangan meletakkan bayi di permukaan yang dingin. Ya, harus dihangatkan dulu, dialasi kain yang hangat. Nah, hal-hal itu adalah hal-hal sederhana yang bisa diberikan kepada
bayi kita di rumah Iya. ya. Tapi kalau kita sudah merabah bayi kita itu suhu tubuhnya dingin, cepat dibawa ke fasilitas kesehatan yang terdekat ya. Oke. Supaya bisa diukur berapa sih suhunya Ya, ya, siap. seperti itu ya. Eee, Sederhana oke, Prof. ya. Kan di masyarakat juga, Prof, biasanya banyak ibu-ibu nih, Prof, yang, Mm-mm. bilang, "ASI saya nggak keluar, Hmm. Dok, jadi saya nggak bisa nyusui anaknya." Itu gimana, Prof, untuk Hmm. ibu-ibu dengan, keadaan seperti itu, Ya, Prof? yang asinya belum keluar. Iya. Begini, kadang-kadang ibunya merasa belum ada, Mmm. padahal sebenarnya sudah, Mhm. walaupun sedikit-sedikit. Ya, bagaimana caranya supaya cepat keluar? Nah, sebenarnya sebelum melahirkan juga ibu itu sudah harus yakin bahwa dia bisa Mmm. memproduksi ASI. Ya, secara psikologis itu bisa mempengaruhi produksi ASINya. Mmm. Kemudian yaitu tadi pada saat melahirkan lakukan inisiasi menyusui dini. Nah, inisiasi menyusui dini itu termasuk salah satu aktivitas yang bisa kita lakukan untuk merangsang produksi ASI. Tapi ya seringkali memang atau kadang-kadang ya tidak, ASINya memang belum keluar di hari Mmm. pertama. Nah, kalau untuk bayi cukup bulan dengan berat di atas 2.500 sebenarnya bisa menunggu sampai kira-kira hari ketiga ya, Oke, tapi Prof. tetap disusui. Iya. Karena menyusui itu merupakan stimulasi untuk memproduksi ASI ya, karena Iya, kita Prof. tahu kalau ada isapan bayi maka eh, Merangsang. reseptor yang ada di payudara akan mengirim sinyal ke otak Iya. untuk memproduksi ASI ya, kemudian keluarlah hormon-hormon yang dibutuhkan untuk memproduksi ASI dan melancarkan pengeluaran ASI. Kalau sama sekali tidak disusui sejak lahir, nah produksi itu tidak akan terjadi. Betul. Jadi ASINya makin tidak keluar Iya, atau Prof. ada tetapi terbendung. Oh, iya. Kalau terbendung itu akan terasa sakit sekali Oh, iya, Prof. ya, Iya, dan itu Prof. juga bisa menghambat proses menyusui. Oh. Ya, jadi sejak lahir inisiasi menyusui dini, kemudian berikan ASI ya secara langsung sebisanya ya, mau bayi ketika bayi mau, tetapi jangan menunggu bayinya tidur terus 6 jam Mmm. ya. Kalau bisa sekitar 3 jam dibangunkan lagi untuk menyusu Oke, seperti Prof. itu Jadi ya. kuncinya tetap harus disusui ya, Prof? Betul, walaupun belum ada Iya, produksinya. betul. Ya tentu ibu harus minum yang cukup, makanannya juga harus cukup dan gizinya seimbang karena Oke. itu juga ikut mempengaruhi. Dan satu, ibu tidak boleh stres Oh, iya, ya. Prof. Ibu jangan khawatir yang berlebihan dan suami harus mendukung Iya, ibu. betul. Nggak boleh bikin ibunya cemas, Iya. bikin ibunya tidak happy. Ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui harus happy ya, supaya ASINya keluar dengan lancar ya. Oke. Oke. Ketika ibunya cemas, stres, bayi juga akan merasa dan kadang-kadang tidak mau mengisap Iya, Prof. seperti itu ya. Jadi ingat ya bapak-bapak ya di rumah, bapak-bapak, ibu mertua, tante harus semua mendukung, nenek ya, semua harus mendukung ibu ya. Baik, Prof. Baik. Untuk kontribusi IDAI sendiri, Prof, bagaimana kontribusi IDAI untuk negara Indonesia, Prof, untuk pemerintah? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi ya, kita tahu adalah anak-anak adalah pemilik masa depan bangsa, Siap. ya. Oleh karena itu, kami sebagai dokter anak, ya, sejak dibentuknya itu memang mempunyai tekad, ya, untuk mensejahterakan. Sejahtera di sini banyak maknanya, ya, baik dalam kesehatan, baik dalam mengatasi penyakit-penyakit, ya, yang ujungnya nanti untuk menjamin kualitas Iya. anak tersebut di masa depan karena mereka adalah pemilik masa depan bangsa ya. Nah, kontribusi IDAI tentu banyak sekali ya, terutama dalam mendukung program pemerintah. Sejak tahun 54 yang pertama kali dibentuk itu selalu bersama-sama pemerintah Indonesia ya mendukung program-program tersebut. Misalnya yang sekarang ini ya, program Iya, stunting ya, Prof. program apalagi imunisasi ya, kemudian pendampingan pendampingan rumah sakit misalnya ke daerah-daerah ya, termasuk mengadakan pelatihan-pelatihan Iya, Prof. untuk baik untuk tenaga kesehatan
maupun untuk awam, ya, demi meningkatkan pengetahuan tentang anak, bagaimana merawat atau mencegah dalam preventif, dalam kuratif, dalam mengobati, dalam mencegah pengobatan, ya, semuanya seperti itu. Oh siap, Prof. Ya. Luar biasa, Prof. Kita mengharapkan untuk anak-anak di seluruh Indonesia nantinya bisa menjadi aset bagi negara dan bisa menjadi sumber daya yang bermanfaat untuk Indonesia. Luar Ya. biasa ya, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Sudah meluangkan waktunya, Prof, My untuk pleasure. workshop pada kali ini. Nah, Prof, sebelum kita menutup, Prof, acara podcast kali ini, mungkin ada, Prof, sambutan atau harapan untuk ulang tahun IDAI ke-71 kali ini, Prof. Ya. Jadi pada Ikatan Dokter Anak Indonesia yang sangat saya sayangi, selamat ulang tahun yang ke-71. Semoga semakin kuat, semakin bersatu, semakin solid demi pemilik masa depan bangsa, yaitu anak-anak Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Prof, atas masukan hari ini. Informasinya sangat informatif dan sangat bermanfaat, khususnya untuk ibu-ibu di luar sana yang baru mau melahirkan. Yang sudah juga nggak apa-apa. Siap. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat ulang tahun untuk Ikatan Dokter Anak Indonesia yang ke-71 tahun. Mari kita terus bergerak bersama, satu hati, satu IDAI demi masa depan anak Indonesia. Saya Dr. Dina Rosyada, sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat ulang tahun, dokter. Terima kasih.